Timnas Indonesia meraih kemenangan penting dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa, 25 Maret 2025, malam, skuad Garuda menaklukkan Bahrain dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak oleh Ula Romeni pada menit ke-24 setelah menerima umpan rendah dari Marcelino Ferdinand. Pemain Oxford United itu tampil hingga menit ke-87 sebelum digantikan oleh striker Persis Solo, Ramadan Sananta. Setelah pertandingan, Ula Romeni mengungkapkan kekagumannya terhadap atmosfer yang diciptakan oleh supporter Timnas Indonesia. Ia sampai merinding ketika merasakan dukungan luar biasa dari puluhan ribu pendukung yang memadati stadion. Striker keturunan Belanda itu juga mengungkapkan penyesalannya karena tidak lebih cepat bergabung dengan skuad Garuda. Setelah merasakan euforia kemenangan dan energi luar biasa dari supporter, ia merasa seharusnya sejak lama memutuskan untuk membela Indonesia. Saya tidak pernah membayangkan pengalaman seperti ini. Supporter di sini begitu luar biasa. Mereka benar-benar memberi kami dorongan luar biasa. Saya menyesal tidak lebih cepat bergabung dengan Timnas Indonesia, karena bermain di depan puluhan ribu pendukung yang begitu fanatik adalah pengalaman yang luar biasa, ujarnya. Dukungan penuh dari supporter memberikan semangat ekstra bagi dirinya dan rekan-rekan satu timnya di lapangan. Energi yang luar biasa dari tribun membuat pertandingan semakin istimewa dan membakar semangat para pemain untuk memberikan yang terbaik. SUGBK kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu stadion paling angker bagi lawan, di mana dukungan supporter menjadi pemain ke-12 bagi Timnas Indonesia. Setelah pertandingan, Ula Romeni mengungkapkan kekagumannya terhadap atmosfer yang diciptakan oleh supporter Timnas Indonesia. Ia sampai merinding ketika merasakan dukungan luar biasa dari puluhan ribu pendukung yang memadati stadion. Dukungan penuh dari supporter memberikan semangat ekstra bagi dirinya dan rekan-rekan satu timnya di lapangan. Energi yang luar biasa dari tribun membuat pertandingan semakin istimewa dan membakar semangat para pemain untuk memberikan yang terbaik. SUGBK kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu stadion paling angker bagi lawan, di mana dukungan supporter menjadi pemain ke-12 bagi Timnas Indonesia. Setiap gerakan pemain di lapangan disertai dengan sorakan, nyanyian, dan tepuk tangan yang menggetarkan tribun. Saat gol Romeni tercipta, riuhnya stadion menciptakan suasana yang tak terlupakan. Euforia supporter terus bergemuruh sepanjang pertandingan, membuat atmosfer semakin panas dan menekan lawan. Tidak hanya Romeni, beberapa pemain lain juga merasakan sensasi yang sama. Marcelino Ferdinand, yang memberikan assist untuk gol kemenangan, mengakui bahwa dukungan supporter memberikan dorongan luar biasa. Bahkan, pelatih Patrick Kluivert juga terkesan dengan energi yang diberikan oleh para pendukung setia Timnas Indonesia. Timnas Indonesia tampil dengan determinasi tinggi sepanjang laga. Dari awal pertandingan, skuad Garuda menunjukkan permainan agresif dan penuh percaya diri. Lini tengah yang dikomandoi oleh Marcelino Ferdinand mampu mengatur ritme permainan dengan baik, sementara lini belakang yang dipimpin oleh Jai Izzes tampil solid dalam menghalau serangan lawan. Bahrain bukanlah lawan yang mudah. Mereka beberapa kali mengancam pertahanan Indonesia, tetapi kedisiplinan para pemain membuat gawang tetap aman. Kiper Hernando Ari juga patut diacungi jempol karena beberapa kali melakukan penyelamatan penting yang menjaga keunggulan timnas. Tim asuhan Patrick Kluivert menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam strategi permainan. Pola serangan yang lebih variatif dan kemampuan bertahan yang lebih solid menjadi bukti perkembangan Timnas Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Setelah kemenangan ini, Timnas Indonesia menghadapi dua laga penting pada Juni 2025. Tim asuhan Patrick Kluivert akan menjamu Cina pada 5 Juni sebelum bertandang ke Jepang pada 10 Juni. Kemenangan di dua laga ini sangat dibutuhkan untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat keempat grup C dengan 9 poin,
hanya tertinggal 1 poin dari Arab Saudi di peringkat ketiga dan terpaut 4 poin dari Australia di posisi kedua. Jepang telah memastikan diri lolos dengan 20 poin di puncak klasemen. Kini, harapan Indonesia adalah finish di posisi runner-up untuk lolos langsung atau setidaknya berada di posisi ketiga untuk melanjutkan perjuangan di putaran keempat. Di putaran keempat, hanya 2 juara dari masing-masing grup yang akan mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026, sementara tim peringkat kedua harus melalui babak playoff tambahan. Oleh karena itu, setiap pertandingan ke depan sangat menentukan nasib timnas Indonesia. Dengan momentum kemenangan ini, skuad Garuda semakin percaya diri menghadapi laga-laga berikutnya. Jika mampu mempertahankan performa dan memanfaatkan dukungan supporter secara maksimal, peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 tetap terbuka lebar. Dukungan penuh dari supporter dan performa maksimal dari para pemain akan menjadi kunci keberhasilan timnas Indonesia dalam mewujudkan impian berlaga di Piala Dunia 2026. Semua mata kini tertuju pada perjuangan Garuda di laga-laga mendatang, dengan harapan besar melihat merah putih berkibar di ajang sepak bola terbesar dunia. Pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajik, melontarkan kritik pedas terhadap supporter Indonesia setelah timnya mengalami kekalahan dari timnas Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Menurutnya, para pendukung Indonesia tidak menghormati lagu kebangsaan Bahrain sebelum pertandingan dimulai. Saya sangat kecewa dengan sikap supporter Indonesia yang tidak menghormati lagu kebangsaan kami. Sepak bola seharusnya tentang respek, bukan hanya tentang rivalitas di dalam lapangan, ujar Talajik dalam konferensi pers pasca pertandingan. Komentar ini langsung menuai reaksi dari publik sepak bola Indonesia. Banyak yang menganggap Talajik hanya mencari-cari alasan setelah timnya gagal meraih kemenangan. Supporter Indonesia memang dikenal dengan atmosfer panas dan tekanan luar biasa di stadion, terutama saat menghadapi tim dengan sejarah kontroversial seperti Bahrain. Rivalitas antara Indonesia dan Bahrain sudah terjalin sejak lama, terutama setelah insiden kualifikasi Piala Dunia 2014 ketika Indonesia dihajar 0-10 oleh Bahrain dalam pertandingan yang dianggap penuh tanda tanya. Sejak saat itu, setiap pertemuan kedua tim selalu berlangsung panas, baik di dalam maupun di luar lapangan. Sebelum pertandingan, Talajik juga sempat melontarkan sindiran terhadap sepak bola Indonesia. Ia mempertanyakan bagaimana negara dengan lebih dari 300 juta penduduk masih harus mengandalkan pemain abroad dalam tim nasionalnya. Namun, ironisnya, setelah kekalahan timnya, ia justru lebih fokus mengomentari sikap supporter ketimbang performa timnya sendiri. Bahkan, meskipun supporter Indonesia sudah menunjukkan respek selama pertandingan, Talajik tetap mencari-cari masalah. Sikapnya ini menuai kritik, dengan banyak yang menilai bahwa pelatih Bahrain tidak tahu adab dalam menerima kekalahan. Tidak bisa dimungkiri, atmosfer SUGBK yang penuh dengan semangat dan dukungan luar biasa dari supporter memberikan tekanan besar bagi tim lawan. Sepanjang pertandingan, ribuan supporter Indonesia terus meneriakkan yel-yel dan nyanyian khas yang semakin mempersulit tim tamu untuk bermain lepas. Bahkan, beberapa media asing menyebut SUGBK sebagai salah satu stadion paling menakutkan di Asia. Meski demikian, timnas Indonesia tetap bermain dengan tenang dan disiplin. Pola permainan yang diterapkan oleh Shin Tae-yong terlihat semakin solid, dengan kombinasi pemain lokal dan pemain abroad yang saling melengkapi. Hasil kemenangan ini juga semakin membuktikan bahwa timnas Garuda sedang berada di jalur yang tepat menuju era keemasan baru. Dengan hasil ini, Bahrain semakin terpuruk di klasemen sementara Indonesia terus melaju dengan raihan poin penting. Banyak pengamat menilai bahwa protes Dragan Talajik terhadap supporter hanyalah upaya untuk mengalihkan perhatian dari performa buruk timnya. Kekalahan ini juga menjadi tamparan keras bagi Bahrain, yang sebelumnya percaya diri mampu mengalahkan Indonesia dengan mudah. Sementara itu, para pemain timnas Indonesia merayakan kemenangan ini dengan penuh kebanggaan.
Kapten Timnas menyatakan bahwa dukungan dari supporter adalah salah satu faktor utama yang membuat mereka semakin termotivasi di lapangan. Kami merasakan energi luar biasa dari tribun. Ini adalah kemenangan yang kami persembahkan untuk seluruh rakyat Indonesia, ujar sang kapten. Terlepas dari kontroversi yang terjadi, Timnas Indonesia tidak ingin terlena dengan kemenangan ini. Pelatih Patrick Kluivert menegaskan bahwa timnya harus tetap fokus dan terus berkembang untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kami tidak ingin berhenti di sini. Masih ada banyak pertandingan yang harus kami menangkan, dan kami ingin terus menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi, kata Shin Tae-yong dalam wawancara pasca pertandingan. Dengan mentalitas pemenang dan dukungan penuh dari supporter, Timnas Indonesia kini semakin percaya diri untuk melangkah ke laga-laga berikutnya. Sementara itu, Bahrain harus segera bangkit jika tidak ingin semakin tertinggal dalam persaingan di ajang ini.